perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas salah satu konsep penting dari teori bahasa dan otomata, yaitu penyederhanaan konteks free grammar. Nah, untuk membahas hal ini, tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Andini Silva Agustin, ada Elsa Natasha, dan ada Muhammad Fahri Azhari, dan saya sendiri adalah Andini Novianti Fitriani. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Andini Novianti Fitriani sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konteks free grammar sebelum kita masuk ke dalam proses penyederhanaannya. Jangan lupa simak video berikutnya ya. Apa sih itu konteks free grammar? Konteks free grammar adalah sebuah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksinya itu dalam bentuk A menurunkan B, di mana A adalah memproduksi dan B adalah hasil dari produksinya. Batasannya sendiri itu hanyalah ruas kiri dan sebuah simbol variabel. Serta pada ruas kanan itu bisa berupa simbol terminal, simbol, variabel, ataupun epsilon. Komponen dari konteks free grammar itu sendiri ada V yang dimaksud dengan non-terminal, ada sigma yang dimaksud dengan terminal, kemudian ada R yaitu aturan produksi, dan ada S besar yang merupakan start simbol dari konteks free grammar itu sendiri. Baik, tadi kan kita sudah mengetahui apa sih itu konteks free grammar. Ternyata konteks free grammar itu sendiri adalah tata bahasa formal. Selanjutnya kita harus mengetahui juga apa sih tujuan dari penyederhanaan konteks free grammar itu sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau ada aturan produksi yang tak berarti. Baik, dalam konteks free grammar, terdapat beberapa langkah yang digunakan untuk menyederhanakan tata bahasa ini agar lebih efisien dan mudah diproses. Adapun jenis penyederhanaan konteks free grammar ini ada 3. Yang pertama ada penghilangan produksi useless, kemudian menghilangkan produksi unit, dan yang ketiga itu adalah menghilangkan produksi epsilon. Baik, untuk penghilangan produksi useless itu, produksi useless adalah aturan produksi yang tidak berkontribusi dalam menghasilkan string ataupun terminal. Oleh karena itu, simbol atau produksi yang tidak pernah digunakan dalam pembentukan bahasa akan dihapus dari grammar. Dan yang kedua, menghasilkan produksi unit. Maksudnya, produksi unit adalah aturan produksi yang berbentuk A menghasilkan B, di mana A dan B sama-sama merupakan variabel. Aturan seperti ini biasanya disederhanakan dengan langsung menggantinya dengan produksi dari B. Dan yang ketiga adalah menghilangkan produksi epsilon atau himpunan kosong. Produksi epsilon adalah aturan produksi yang menghasilkan string kosong yang ditulis sebagai A menurunkan epsilon. Nah, dalam proses penyederhanaan konteks free grammar itu sendiri, produksi epsilon biasanya dihilangkan dengan menyesuaikan aturan produksi lainnya agar bahasa yang dihasilkan tetap sama. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas produksi useless atau produksi yang tidak berguna dalam konteks free grammar. Sebuah simbol atau produksi disebut useless jika simbol tersebut tidak berkontribusi dalam menghasilkan string terminal dalam bahasa. Nah, produksi useless itu biasanya terjadi karena 2 hal. Yang pertama, itu adanya non-generating, yaitu simbol tidak dapat menghasilkan string terminal. Maksudnya, itu seperti yang ada contoh dalam PPT di mana simbol A ini tidak dapat diturunkan menjadi W untuk setiap W yang merupakan anggota dari sigma bintang. Penjelasan singkatnya itu, A tidak dapat diturunkan sehingga dia tidak bisa menghasilkan, sedangkan W itu adalah sebuah string. Kemudian AW untuk setiap W dan sigma itu semua kemungkinan string yang dibentuk dari alfabet sigma. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya non-reachable, yaitu ya simbol yang tidak dapat dicapai dari simbol awal atau start simbol. Nah, karena tidak berpengaruh terhadap bahasa yang dihasilkan, maka produksi useless ini perlu dihapus dalam penyederhanaan grammar. Baik, selanjutnya kita akan menghilangkan produksi useless. Nah, cara menghilangkan produksi useless itu dilakukan oleh 2 fase. Fase pertama itu kita melakukan eliminasi simbol non-generating. Fase kedua itu eliminasi simbol non-reachable. Nah,
Untuk fase pertama ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menandai semua simbol terminal sebagai generating. Langkah keduanya, tandai variabel A sebagai generating jika ada produksi A menurunkan A kecil di mana semua simbol di A kecil itu sudah generating. Dan langkah ketiga, kita ulangi lagi langkah kedua sampai tidak ada perubahan. Selanjutnya untuk langkah keempat, hapus semua variabel yang tidak ditandai oleh non-generating beserta semua produksi yang menggunakannya. Dan untuk fase kedua sendiri yaitu eliminasi simbol non-reachable. Nah, langkah pertamanya itu kita harus menandai start simbol S sebagai reachable. Kemudian langkah keduanya itu jika A sudah reachable dan ada produksi A menurunkan A kecil, itu harus kita tandai semua variabel dalam A sebagai reachable. Dan untuk langkah ketiganya itu kita harus sama seperti fase 1, yaitu mengulangi langkah kedua sampai tidak ada perubahan. Dan langkah keempat kita harus menghapus semua variabel yang tidak ditandai oleh fase kedua ini, yaitu non-reachable beserta semua produksinya. Nah, dengan menggunakan kedua langkah ini, grammar akan menjadi lebih sederhana tanpa mengubah bahasa yang dihasilkan. Demikian penjelasan mengenai cara menghilangkan produksi useless pada konteks free grammar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih contoh soal penerapannya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu ada Elsa Natasha, Andini Silva Agustin, dan Muhammad Fahri Azhari. Kepadanya saya persilakan. Diberikan konteks free grammar atau CFG yang memiliki notasi G yang terdiri dari grammar G, terdiri himpunan variabel S, A, B, C, dan D. Nah, himpunan simbol terminal itu ada A, B, dan C. Sebagai aturan produksi, S ini adalah simbol awal atau start symbol. Nah, selanjutnya diberikan aturan produksi yaitu S menghasilkan A atau A, S menghasilkan AA atau BC atau B. Nah, A dapat menghasilkan A atau A, B dapat menghasilkan B atau BC, C dapat menghasilkan C atau CC atau C, D dapat menghasilkan AD atau B. Nah, pada soal ini terdapat 3 pertanyaan yang yaitu menentukan simbol non-generating, menentukan simbol non-reachable, serta menuliskan CFG hasil penyederhanaan tanpa produksi useless. Oke, pada fase pertama kita lakukan dulu identifikasi simbol non-generating. Nah, di sini simbol non-generating itu adalah variabel yang dapat menghasilkan string yang hanya terdiri dari simbol terminal. Oke, tanda yang pertama kita harus tandai simbol yang menghasilkan string terminal itu. Yang pertama kita lakukan yang itu iterasi pertama, di mana semua terminal yaitu A, B, dan C ini langsung dianggap generating karena terminal sudah merupakan hasil akhir. Nah, pada iterasi kedua kita memeriksa setiap variabel. Oke, pada variabel A ini kan dia memproduksi A yang menghasilkan A, di mana A adalah terminal sehingga A ini termasuk generating. C menghasilkan produksi C memiliki produksi C yang menghasilkan C sehingga C ini juga termasuk generating. Nah, variabel D juga memiliki produksi D yang menghasilkan D sehingga D ini termasuk generating. Nah, S ini juga memiliki produksi S dan menghasilkan D sehingga S juga termasuk generating. Oke, selanjutnya kita memeriksa yang B. Nah, di sini B ini variabel B ini memiliki 2 produksi, yaitu B menghasilkan B dan B menghasilkan BC. Nah, pada produksi B dan D ini masih membutuhkan B lagi sehingga belum menghasilkan terminal. Nah, pada produksi B, C, dan B ini masih membutuhkan B walaupun C generating tapi B ini sendiri belum generating. Oke, pada iterasi berikutnya yaitu kita coba kembali dulu pada produksi B, di mana B ini produksi B dan ternyata B ini selalu membutuhkan dirinya sendiri sehingga tidak pernah menghasilkan string yang hanya terdiri dari terminal. Karena itu
dapat disimpulkan bahwa B ini memiliki produksi yang dapat langsung menuju terminal sehingga B termasuk simbol non-generating. Hasilnya dari fase pertama adalah simbol generating yaitu S, CAD, SAC, dan D, sedangkan simbol non-generatingnya adalah B. Nah, karena B ini merupakan non-generating, maka semua aturan produksi yang mengandung B harus kita hapus dari grammar karena produksi tersebut akan menghasilkan string terminal. Tidak akan menghapus dari grammar karena produksi tersebut akan menghasilkan string terminal. Tidak akan menghasilkan string terminal. Nah, selanjutnya kita ke masih fase pertama ya. Untuk simbol non-generating. Nah, simbol non-generating ini adalah variabel yang tidak menghasilkan string yang hanya terdiri dari simbol terminal. Untuk setelahnya itu dilakukan proses pemeriksaan pada semua variabel lagi yang diperoleh bahwa B ini merupakan simbol non-generating. Hal ini terjadi karena semua aturan produksi dapat produksi pada B itu selalu kembali ke B sendiri. Pada produksi yang dimiliki B adalah B menghasilkan BB dan B menghasilkan BC. Nah, pada produksi BB, variabel B masih membutuhkan B lagi untuk menghasilkan string, sedangkan pada produksi BC, variabel D juga membutuhkan dirinya sendiri walaupun C ini sudah generating. Nah, karena B ini memiliki produksi yang langsung menuju pada terminal, maka B ini tidak pernah dapat menghasilkan string terminal secara penuh. Oleh karena itu, B ini termasuk simbol non-generating. Nah, karena simbol B ini merupakan simbol non-generating, maka semua produksi yang mengandung B harus kita hapus dari grammar. Nah, produksi yang dihapus itu adalah S menghasilkan BC dan mengandung B, B menghasilkan B menghasilkan BC. Nah, di sini setelah simbol B itu semua produksinya yang mengandung B itu dihapus, maka diperoleh grammar hasil fase pertama yaitu S menghasilkan AA atau B, A menghasilkan AA atau A, C menghasilkan CC atau C, D menghasilkan fase kedua. Nah, proses ini dimulai itu dari simbol awal lagi yaitu S, karena simbol S ini adalah selalu menjadi simbol awal dan selalu dianggap reachable, jadi S pertama kita ini ditandai bahwa S sudah reachable. Selanjutnya kita mulai melihat aturan produksi S. Nah, pada produksi S, pada produksi S menghasilkan A terdapat variabel sehingga A ini juga menjadi reachable. Nah, pada produksi S menghasilkan B tidak ada variabel yang tidak ada variabel baru yang muncul karena B ini adalah simbol terminal. Selanjutnya kita periksa variabel dari A. Nah, pada variabel A ini dia itu menghasilkan AA, tidak ada variabel baru karena A ini sudah ditandai dengan reachable sebelumnya. Nah, pada produksi A menghasilkan A juga tidak ada variabel baru karena A ini adalah terminal. Nah, setelah semua produksi kita periksa, terlihat bahwa variabel C dan D ini tidak pernah muncul pada ruas karena produksi yang dicapai dari S. Artinya C dan D ini tidak pernah dijangkau dari simbol awal, sehingga kedua variabel ini termasuk non-reachable. Nah, hasil dari fase kedua ini yang reachable itu S dan A, dan non-reachable itu D, C dan D. Nah, karena keduanya ini non-reachable, maka semua produksi harus dihapus dari grammar. Nah, setelah dilakukan penghapusan non-grammar, maka penghapusan simbol generating pada fase pertama dan non-reachable pada fase kedua, maka proses CFG hasil penyederhanaannya itu tanpa produksi useless itu didapat, yaitu S menghasilkan AA atau B, A menghasilkan AA atau A. Nah, bahasa yang dihasilkan oleh grammar ini adalah 0 atau lebih dari simbol A yang diikuti oleh simbol B. L, Y sama dengan A pangkat N, B, atau N lebih dari sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan setelah dilakukan penghitungan
diberikan konteks grammar notasi yang dinotasikan sebagai yang memiliki variabel S, A, B, C, E, dan F dengan simbol terminal A, B, A, dan B, himpunan aturan produksinya P, serta S ini sebagai simbol awal. Nah, di sini bisa kita lihat aturan produksi. Dia S menghasilkan AB sampai F menghasilkan AF atau A. Nah, pada tahap pertama ini kita diminta untuk mengidentifikasi simbol non-generating lagi. Nah, langkah pertamanya itu kita lakukan lagi iterasi pertama, yaitu menandai sebuah simbol, semua simbol termasuk generating. Dalam grammar ini ternyata terminalnya adalah A dan B, sehingga A dan B ini langsung dianggap generating. Nah, dalam grammar ini selanjutnya untuk iterasi kedua kita kita memeriksa setiap variabel, di mana variabel A itu memiliki produksi A yang menghasilkan A, di mana A ini adalah terminal sehingga A termasuk generating. Lalu C yang menghasilkan produksi C yang memiliki produksi C yang menghasilkan AB, karena A dan B ini merupakan terminal, maka C juga termasuk generating. Lalu kita ke B yang memiliki produksi B lalu menghasilkan B dan B menghasilkan EF pada produksi BB. Variabel B ini masih membutuhkan lagi B lagi sehingga belum bisa menghasilkan terminal. Nah, pada produksi EF, variabel B ini bergantung pada E dan F yang belum diketahui apakah ini generating atau tidak. Nah, kemudian kita periksa variabel E, di mana E ini memiliki produksi E yang menghasilkan EE yang hanya mengacu pada dirinya sendiri tanpa pernah menuju terminal lainnya. Artinya E ini tidak bisa menghasilkan string terminal sehingga E bukan terminal. Lalu yang terakhir itu ada F. F ini memiliki produksi F yang menghasilkan F dan F menghasilkan FA. Pada produksi tersebut F selalu kembali ke F sendiri dan tidak memiliki produksi yang menuju terminal, maka dari itu F juga tidak generating. Karena B bergantung pada E dan F yang tidak generating, maka B ini tidak dapat menghasilkan terminal. Dengan demikian didapat bahwa non generatingnya itu B, E, dan F. Artinya variabel B, E, dan F ini tidak dapat menghasilkan string terminal, sehingga variabel tersebut termasuk simbol useless dan nantinya harus dihapus bersamaan dengan produksi yang mengandung simbol tersebut. Nah, kita masuk ke soal nomor 2 fase 2. Yaitu kita identifikasi simbol non-reachable. Nah, simbol non-reachable ini adalah variabel yang tidak dapat mencapai dari simbol awal, sehingga variabel tersebut tidak digunakan dalam proses string. Nah, pada proses identifikasi dimulai dari dimulai dari simbol S. Pada fase pertama, kita sudah menemukan bahwa produksi yang melibatkan B, E, dan F tadi harus dihapus karena ketiga variabel tersebut non-generating. Akibatnya, semua produksi S, yaitu S menghasilkan A dan S menghasilkan AF juga ikut terhapus karena mengandung B dan F yang tidak generating. Setelah produksi tersebut dihapus, S ini tidak lagi memiliki aturan produksi yang tersisa. Karena S tadi memiliki produksi, maka tidak ada variabel yang bisa mencapai dari S. Artinya, variabel A dan C ini tidak pernah dapat dicapai oleh simbol awal. Maka dari itu, A dan C ini termasuk simbol non-reachable. Nah, untuk hasil dari fase kedua ini, yang reachable itu hanya S dan non-reachable itu adalah A dan C. Nah, karena A dan C ini tidak dapat dicapai dari simbol awal, maka semua produksi juga akan dianggap useless. Dengan demikian, pada grammar ini seluruh produksi yang akhirnya tidak dapat digunakan untuk membentuk string terminal. Jadi hal ini menyebabkan simbol awal S itu tidak memiliki produksi yang dapat menghasilkan string terminal. Akibatnya bahasa yang dihasilkan oleh grammar itu adalah bahasa kosong. Gitu. Secara formal dapat dituliskan sebagai LG sama dengan tidak menghasilkan string. Gitu.
teori bahasa dan automata, khususnya mengenai produksi unit. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dulu layar presentasi yang ada di sebelah kiri atas, yang dimana kita tahu sebenarnya produksi unit itu adalah sebuah aturan produksi yang bentuknya satu variabel yang menghasilkan tepat satu variabel lain. Nah, misalnya variabel A yang menghasilkan variabel B gitu. Nah, aturan ini sama sekali tidak menghasilkan terminal secara langsung. Dan pada tabel di bawah di bagian kiri itu mengapa aturan seperti ini harus dieliminasi, karena kalau kita melihat tabel di bawahnya, produksi unit itu menimbulkan 4 masalah utama, yaitu yang pertama bisa memicu siklus atau loop yang tidak berujung. Yang kedua, membuat proses parsing atau tidak efisien karena parser itu harus menelusuri rute yang panjang. Dan yang ketiga itu menghambat pembentukan CNF atau Chomsky normal form gitu. Dan yang keempat itu menyebabkan redundansi. Ibaratnya kalau semisal ya kita hanya melempar atau memindahkan nama tanpa menambahkan informasi baru. Nah, mungkin seperti itu. Nah, terus itu kita fokus pada kotak di bagian kanan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, mari kita beralih ke kotak sebelah kanan, yang dimana di situ menjelaskan tentang bagaimana cara menghilangkannya. Nah, kita akan menggunakannya algoritma berbasis konsep unit pair gitu. Prosesnya terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama, kita harus menemukan semua unit pair atau pasangan variabel yang saling terhubung melalui produksi unit. Nah, termasuk juga pasangan refleksifnya gitu. Pada langkah yang kedua, kita membuat semacam jalan pintas. Nah, untuk setiap pasangan yang sudah ditemukan, itu kita langsung sambungkan variabel awal dengan produksi non-unit atau terminal dari variabel tujuannya. Dan untuk langkah yang ketiga, setelah semua jalan pintas terbentuk, kita tinggal menghapus semua aturan produksi unit dari grammar aslinya. Dengan menerapkan 3 tahapan ini, grammar yang kita miliki akan menjadi jauh lebih rapi lagi, efisien, dan siap untuk diproses ke tahap selanjutnya. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan untuk slide ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas studi kasus teori bahasa dan automata, yaitu tentang eliminasi produksi unit. Dan di sini saya akan langsung beda contoh soal nomor 3 yang ada di layar. Nah, pada kotak di sebelah kiri, dimana kita mulai dari kotak kiri dulu. Di sini diberikan sebuah konteks free grammar atau CFG, di mana variabelnya ada S, A, B, dan C. Nah, sedangkan terminal atau huruf, di mana huruf kecilnya itu ada A, B, dan C. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, di mana aturan produksinya di bagian tengah kiri itu ada aturan seperti S yang menghasilkan A, dan A menghasilkan B, dan B-nya menghasilkan C, dan C menghasilkan S. Nah, aturan yang dibentuknya itu cuman huruf besarnya gitu, cuman huruf besarnya tunggal, di mana huruf besarnya tunggal menghasilkan huruf besar tunggal lainnya gitu. Dan itulah yang dinamakan produksi unit. Nah, untuk aturan ini harus kita dieliminasi dulu, karena cuman membuat rute penurunan jadi terbelit-belit. Dan yang di bawahnya juga ada 3 pertanyaan, yang dimana di dalam video ini kita akan fokus menyelesaikan pertanyaan pertama dulu, yaitu menemukan semua unit pairs-nya. Nah, kita beralih ke pandangan kotak sebelah kanan di bagian atas. Nah, sekarang kita mencari semua unit pairs-nya dulu. Kita cari unit pairs-nya dulu. Biar gampang, kita analogikan unit pairs itu seperti sistem titipan pesan. Kalau misalnya misal kita mau titip pesan ke si A, lalu si A sampaikan ke si B, maka secara logika pesanan itu akan sampai ke si B gitu. Nah, jalur ini akan saling terhubung, dan inilah yang mau kita petakan.
selanjutnya. Nah, pada unit pers awal atau reflexive, yang pertama kita tentukan dulu unit persnya atau pers awal atau refleksif. Nah, logikanya misalnya setiap variabel pasti mengenali dirinya sendiri kan. Nah, jadi kita daftarkan saja S, S, terus koma dalam kurung A, A, tutup kurung dan koma buka kurung B, B, dan begitu pun selanjutnya ke C, C gitu. Nah, untuk bagian contoh soal dari produksi unit langsung, di mana kedua itu kita catat pasangan dari produksi unit yang langsung terhubung di soal sebelah kiri tadi, dan di situ pun ada S yang menuju A. Nah, maka kita tulis S, A saja. Terus itu kita buka kurung dan tutup kurung ya. Dimana di dalam kurung itu ada S, A gitu. Nah, lalu ada A menuju B atau dalam kurung A, B tutup kurung gitu. Dan selanjutnya B menuju C dan C menuju S seperti tadi. Nah, pada penutupan transitif atau closer yang panjang itu, nah kita masukkan ke penutup transitif. Nah, disinilah logika titip pesan tadi bekerja. Nah, dimana kita coba di sini, kita coba lihat baris pertanyaannya. Karena si S punya jalur A dan A punya jalur B, maka kita gabungkan dan dapatkan rute baru, yaitu S, B. Dan lanjut di bawahnya, karena S sudah bisa tembus ke B dan B punya jalur ke C, berarti S juga bisa langsung ke C. Dan lagi pasangannya itu dan jadi kita dapat lagi pasangan barunya, yaitu S, C. Nah, selanjutnya kita lakukan pelacakan rute. Nah, ini akan terus ke bawah untuk semua variabel, dimana ternyata kalau kita perhatikan dari soal tadi, dimana grammarnya ini bentuknya memutar atau looping. Nah, dari S itu turun ke A dan ke B dan ke C. Nah, lalu balik lagi ke S gitu. Karena alurnya siklus, pada akhirnya setiap variabel akan bisa mencapai semua variabel lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita ke kanan bagian bawah ya, dimana teksnya itu semua unit pairs. Nah, makanya pada saat ini coba kita lihat hasil akhirnya dulu, dimana di sudut kanan bawah kita mendapatkan total 16 unit pairs, yang artinya setiap huruf S, A, B, C berpasangan dengan semua huruf gitu, dengan semua huruf yang ada. Nah, untuk langkah pertama itu sudah selesai. Petakan unit pairs ini adalah semacam kunci penting ya teman-teman. Karena dari 16 pasangan inilah kita akan menyusun aturan grammar baru yang bebas dari produksi unit. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, baik, jadi setelah kita berhasil menemukan 16 unit pairs dari langkah pertama, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, di mana sesuai pertanyaan nomor 2 di sebelah kiri bawah, itu tugas kita sekarang adalah menyusun grammar baru yang sudah bersih dari produksi unit, dimana artinya kita akan membuang semua aturan yang cuman oper-operan huruf besar gitu. Nah, pada bagian kanan atas itu di bagian produksi non unit yang ada itu, sekarang kita fokus ke hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang dimana mengumpulkan semua produksi non unit dari soal awal. Dari produksi non unit itu adalah aturan yang sudah langsung menghasilkan huruf kecil dan terminal, yang dimana kalau kita bisa sederhanakan ibaratnya adalah semacam barang jadi gitu, yang dimana dari soal kita bisa lihat barang jadinya ada 4, yaitu ada S yang menghasilkan AB, dan A menghasilkan B, dan B yang menghasilkan A, dan C yang menghasilkan C gitu. Nah, pada bagian kanan pada posisi tengah
kita bisa lihat di situ kita akan menggabungkan 16 rute unit first yang kita dapat tadi dengan barang jadi ini. Nah, konsepnya itu simple. Kita mau bikin jalan pintasnya. Nah, coba kita lihat pada baris kedua, yaitu pasangan S dan A. Dari langkah pertama, ya, dari yang kita tahu, S itu punya jalur langsung ke A. Nah, si A ini ternyata punya barang jadi, yaitu huruf B kecil. Nah, dari S harusnya over ke A dulu, baru dapat B. Nah, mending kita buat jalan pintasnya. S langsung saja menjadi atau menghasilkan B gitu. Nah, begitu juga di baris ketiga, pasangan S dan B itu kita juga lakukan hal yang sama, karena S itu punya rute ke B dan B punya barang jadi A, yang dimana A nya itu A kecil ya. Nah, maka kita buat jalan pintasnya S langsung menghasilkan A. Nah, kita lanjut di bagian atas. Nah, kita akan merangkum bagian atas ke bawah, dimana pada posisi kanan itu kita akan jelaskan di mana logika jalan pintasnya ini kita terapkan ke semua 16 unit first yang ada. Nah, tinggal kita cocokkan saja ujung rutenya dengan barang jadi yang dimiliki oleh huruf tersebut. Nah, karena di langkah 1 tadi semua huruf saling terhubung kan. Nah, itu saling terhubung satu sama lain, yang hasil akhirnya itu jadi sangat rapi. Nah, teman-teman di sini juga bisa lihat. Sekarang variabel S, A, B, dan C masing-masing langsung memproduksi semua terminal yang ada, yaitu AB, B, A, dan C. Nah, tidak ada lagi ya torean isinya cuma huruf besar tunggal. Nah, semua ini juga sudah langsung menuju ke hasil akhir. Dan nah, disinilah sudah selesai, dimana inilah grammar baru kita, grammar baru yang kita hasilkan dari eliminasi produksi unit. Nah, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di tahap paling akhir, dimana mungkin teman-teman bisa lihat dulu ya di bagian kanan atas. Nah, ini adalah hasil akhir dari grammar kita setelah semua aturan produksinya itu atau produksi unitnya itu dibuang. Nah, di sini kalian bisa lihat kan perubahannya, di mana hasilnya ini sudah rapi banget kan. Nah, sekarang pada bagian S, A, B, dan C masing-masing sudah langsung menghasilkan deretan terminal yang sama. Nah, yaitu AB, B, A, dan C. Nah, tidak ada lagi huruf besar yang oper-operan kayak huruf besar lainnya, yang dimana kita beralih dulu ke kanan bagian bawah. Nah, kita lihat di sini. Dalam teori bahasa dan automata, setiap kali kita menyederhanakan grammar, itu kita wajib melakukan verifikasi terlebih dahulu. Nah, kita harus membuktikan dulu bahwa grammar yang baru ini tidak akan merusak aturan hasilnya gitu. Nah, intinya string yang bisa dibentuk dari grammar yang lama harus tetap bisa dibentuk dari grammar yang baru. Dan inilah yang kita lakukan di langkah 3 ini. Nah, di soal nomor 3 tadi kita diminta memverifikasikan apakah string AB itu masih bisa di-generate atau dihasilkan gitu. Nah, mari kita bandingkan dulu. Sebelum dieliminasi, kalau kita mau menghasilkan string AB dari S dengan jalur unit, maka rutenya bisa panjang banget gitu. Bisa panjang sekali. Nah, misalnya dari S turun ke A dan A turun ke B dan seterusnya, itu sangat tidak efisien ya teman-teman. Jadi di sini kita coba lihat sesudah eliminasi dari grammar yang baru kita gitu. Dari grammar baru kita. Nah, kalau kita butuh string AB atau variabel S, maka kita sudah punya jalur langsung untuk menghasilkan AB. Nah, ini cepat, efisien, dan tidak harus muter-muter lagi gitu, seperti yang dijelaskan tadi. Dan pada 2 baris paling bawah itu dengan tanda centang gitu, dimana karena string AB terbukti itu masih bisa di-generate dengan baik secara langsung gitu, maka kita bisa tarik kesimpulannya bahwa bahasa L atau J itu tidak berubah.
Nah, penyederhanaannya kita berhasil 100% gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan melakukan eliminasi produksi unit. Nah, sangat mudah kan? Nah, dan mungkin kalau kita pahami atau kita pahami secara logika gitu, secara logika jalan pintasnya maka akan seperti itu, akan lebih efisien dan sederhana. Nah, mungkin cuman sampai sini yang bisa saya jelaskan, dan semoga penjelasan ini sangat bermanfaat ya. Saya Muhammad Faryasari, terima kasih dan sampai jumpa. Ya baik teman-teman, jadi kita akan lanjut ke contoh soal nomor 4, yang dimana contoh soal nomor 4 itu yang materinya berisi eliminasi produksi unit, dimana soal ini agak berbeda dengan soal sebelumnya, yang dimana soal ini lebih menantang gitu. Dan mungkin teman-teman bisa fokus di bagian atas sebelah kiri, yang dimana teman-teman bisa perhatikan kotak di sebelah kiri itu kita punya konteks free grammar dengan tambahan variabel baru yaitu D. Aturan produksinya itu juga makin bervariasi. Nah, ada pertanyaannya di bawah. Tapi untuk video ini mungkin kita lebih fokus untuk menyelesaikan tahap awal yaitu penyederhanaannya dulu. Nah, mungkin kita langsung meluncur ke kotak sebelah kanan, dimana pada langkah pertama itu identifikasi produksi unit. Mungkin kita bisa ingat kuncinya terlebih dahulu, yaitu produksi unit itu hanya terjadi kalau satu huruf itu menghasilkan tepat satu huruf besar lainnya gitu. Maaf, saya ulangi, satu huruf besar itu menghasilkan tepat satu huruf besar lainnya. Nah, di sini kalau kita saring dari soal, kita cuma menemukan 3 produksi unit, yaitu S yang menghasilkan A, dan A yang menghasilkan C, dan C yang menghasilkan D. Nah, lalu gimana dengan isinya gitu. Nah, yang isinya itu bukan produksi unit, itu kenapa? Karena contohnya B yang menghasilkan CC itu walaupun hurufnya besar semua, tapi itu ada 2 huruf. Jika kedua huruf itu adalah huruf kapital semua atau huruf besar semua, itu bisa termasuk bukan unit. Atau A yang menghasilkan SA itu ada huruf kecilnya juga ya, S, dan huruf kecilnya itu A, yang dimana otomatis itu bukan produksi unit juga. Nah, mungkin seperti itu cara bedainnya. Untuk langkah kedua itu kita temukan unit pairs-nya. Sekarang kita turun ke langkah 2. Di sini kita mencari unit pairs pakai analogi titipan pesan ya teman-teman. Mungkin bisa lebih sederhana lagi gitu. Nah, seperti biasa, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu refleksi. Dimana refleksi ini wajib kita tulis A dengan SA, maaf, S dengan A dan A dengan A gitu. Dan seterusnya sampai D dengan D. Untuk yang kedua, kita masukkan jalur langsung yang kita temukan tadi di S, A, C, dan C, D. Nah, sekarang kita sambung-sambung rutenya nih. S titip ke pesan A, maaf, S titip pesan ke A, dan A titip ke C, berarti S itu tembus ke C. Dan mungkin di sini bisa kita dapat pasangannya yaitu S, C. Nah, lanjut lagi, S udah sampai ke C, dan ternyata C itu dititip lagi ke D gitu. Berarti S yang nyampe itu juga ke D. Nah, dapat pasangan S, D seperti itu. Nah, lalu dari A. Nah, karena A dititip ke C dan C titip ke D, maka A tembus ke D gitu. Dapat pasangan A, D. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, kita fokus lagi di bagian terakhir, di bagian paling bawah. Nah, kita kumpulkan semua aturan yang sifatnya non-unit atau yang disebut barang jadi. Dari soal awal ada S, B kecil, S, A kecil, B kecil, dan CC. Itu CC yang besar gitu. Dan EF dengan huruf
kecil dan B kecil juga, dimana daftar universe itu dan kumpulan barang jadinya ini mungkin nantinya akan kita gabungkan untuk membuat grammar baru yang bersih dari produksi unit. Nah, mungkin cuman itu yang bisa saya jelaskan untuk slide ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ke soal nomor 4, yang dimana isinya itu terkait eliminasi produksi unit, yang dimana silakan teman-teman bisa fokus terlebih dahulu ke layar presentasi. Dan di sini mari kita perhatikan terlebih dahulu kotak di sebelah kanan atas. Pada langkah kedua itu kita akan menerapkan unit verse yang sudah kita temukan sebelumnya untuk membuat aturan produksi baru. Nah, konsepnya seperti membuat jalan pintas. Sebagai contoh, dari langkah sebelumnya kita tahu variabel S memiliki jalur KA gitu. Karena A memiliki produksi langsung berupa SA, maka kita bisa langsung membuat aturan baru yang dimana S itu menghasilkan SA. Nah, begitu juga dengan S terhubung ke C. Kita langsung mengambil hasil akhir dari C, yaitu EF. Nah, logika yang sama kita terapkan ke seluruh pasangan. Pada bagian kanan bagian bawah, pada kanan bagian bawah, itu hasil akhirnya bisa teman-teman lihat dari kotak pada kotak di bawah gitu, di bagian kanan. Nah, ini adalah grammar baru yang kita sudah bersihkan gitu, yang sudah bersih dari produksi unit, di mana variabel A, S, B, C, dan D kini sudah langsung menghasilkan terminal atau kombinasi terminal. Nah, beralih lagi ke bagian kiri bawah. Nah, namun mungkin kita bisa cermati pertanyaan nomor 3 di sebelah kiri bawah. Itu kita diminta untuk mengecek terlebih dahulu apakah variabel yang menjadi uncredible atau tidak dapat dijangkau setelah proses eliminasi ini. Nah, untuk membuktikan kita harus selalu mulai dari simbol awal, yaitu S, dimana S mungkin teman-teman bisa perhatikan aturan produksi S yang baru, yang dimana S itu dapat menghasilkan SB, SA, EF, dan B. Dan coba perhatikan ruas kanannya, apakah terdapat variabel A, B, C, atau D di sana. Nah, kalau tidak atau ternyata tidak ada, ini berarti jika kita mulai penurunan dari S, mungkin kita tidak memiliki jalur yang sama gitu. Kita tidak dapat memiliki jalur yang sama sekali untuk menjangkau variabel A, B, C maupun D, di mana keempat variabel tersebut menjadi non reachable gitu, atau terisolasi. Nah, karena sudah tidak ada yang dapat dijangkau dan tidak berguna dalam pembentukan kalimat itu, maka variabel-variabel ini bisa kita eliminasi sepenuhnya gitu, sehingga grammar final kita menjadi sangat ringkas dan hanya menyisakan satu baris yaitu S yang menghasilkan SB, SA, EF, atau B. Nah, mungkin cuman itu penjelasan dari saya mengenai penyederhanaan grammar, dan semoga mudah dipahami. Mungkin cuman itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya Andini Sulfagustin selaku presenter keempat yang akan membahas submateri terkait produksi epsilon atau epsilon production. Jadi, apa sih itu produksi epsilon? Jadi, produksi epsilon adalah produksi dengan bentuk A ketika diturunkan menghasilkan epsilon, di mana A adalah variabel dan epsilon adalah string kosong atau tidak mengandung simbol apapun. Nah, epsilon itu merepresentasikan kemungkinan variabel untuk menghilang. Produksi epsilon ditandai dengan A ketika diturunkan menghasilkan epsilon, di mana A-nya ini dapat diturunkan menjadi string kosong. Kemudian ada istilah nullable variable. Ini ditandai dengan A ketika diturunkan akan menghasilkan epsilon, di mana A-nya ini bisa menghasilkan string kosong baik secara langsung maupun tidak langsung. Variabel A itu disebut nullable jika A itu dapat menghasilkan epsilon
baik langsung maupun melalui serangkaian derivasi atau penurunan atau penyederhanaan. Nah, identifikasi nullable variabel itu adalah kunci eliminasi produksi epsilon. Ada dua aturan dalam identifikasi nullable variabel. Yang pertama adalah aturan basis. Di sini dikatakan, jika A diturunkan menghasilkan epsilon ada dalam grammar, maka A adalah nullable. Aturan kedua, aturan induktif. Jika A itu diturunkan menghasilkan B1, B2 sampai dengan Bn dan semua Bi adalah nullable, maka A juga merupakan nullable. Adapun masalah yang seringkali ditimbulkan dari produksi epsilon, yang pertama itu ada ambiguitas parsing, di mana parser itu tidak tahu kapan menggunakan produksi epsilon dan kapan tidak. Itu tentunya akan memperumit algoritma parsing. Kemudian ada hambatan CNF ataupun GNF. CNF maupun GNF ini tidak mengizinkan produksi epsilon kecuali dari S. Kemudian ada explosive kombinasi. Untuk n-nullable variabel dalam suatu produksi itu menghasilkan 2 pangkat n kombinasi yang harus ditangani. Kemudian masalah berikutnya itu ada panjang derivasi atau penurunan yang tak terduga. Dalam artian ini variabel nullable itu bisa hilang di tengah derivasi, membuat analisis yang kompleks. Adapun cara untuk menghilangkan produksi epsilon itu ada. Langkah pertama ini kita harus menentukan semua nullable variabel dengan menggunakan aturan basis atau induktif seperti sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah untuk setiap produksi A yang menghasilkan A kecil mengandung nullable variabel, itu kita buat semua kombinasi produksi dengan cara menghilangkan nullable variabel tersebut satu persatu, termasuk kombinasi menghilangkan beberapa sekaligus. Langkah ketiga adalah hapus semua produksi A yang menghasilkan epsilon dari grammar. Dan yang keempat, itu ada pengecualian. Jika S ataupun start symbol adalah nullable, di mana epsilon adalah elemen language grammar, maka tambahkan produksi S aksen yang menghasilkan S atau epsilon. Dengan S aksennya ini adalah sebagai start symbol baru. Mungkin lebih jelas terkait materi ini akan kita bahas melalui contoh soal berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait contoh soal produksi epsilon. Yang pertama itu kita diberikan sebuah konteks free grammar dengan grammarnya itu himpunan variabelnya atau non-terminalnya itu ada S, A, B, dan C. Kemudian ada himpunan terminalnya itu A dan B, aturan produksi P, dan start symbol S. Kita juga punya 3 aturan produksi, di mana S ketika diturunkan akan menghasilkan A, B, atau C. A ketika diturunkan dia akan menghasilkan A kecil, A, B, atau epsilon. Kemudian B ketika diturunkan akan menghasilkan B kecil, B, A, atau A, atau epsilon. Kita punya 3 pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama itu menentukan semua nullable variabel, kemudian yang kedua membuat semua kombinasi produksi yang diperlukan, dan yang ketiga menuliskan grammar akhir setelah penghilangan produksi epsilon atau setelah penyederhanaannya. Langkah pertama ini kita akan mengidentifikasi dulu nullable variabelnya dengan kita menggunakan 2 aturan sebelumnya, yakni aturan basis dan aturan induktif. Aturan basis berarti langsung menghilangkan epsilon. Di sini kita bisa lihat A itu ketika diturunkan akan menghasilkan epsilon. Nah, A ini karena dia menghasilkan epsilon maka sifatnya nullable. Begitu pula dengan B, ketika dia diturunkan akan menghasilkan epsilon dan B-nya ini dinyatakan nullable. Kemudian kita gunakan aturan induktif di mana semua simbol ruas kanan itu nullable. S ketika diturunkan akan menghasilkan A, B, di mana kita tahu tadi bahwasanya A itu sifatnya nullable
dan B sifatnya nullable, maka tentunya S-nya juga akan bersifat nullable. Kemudian ada B. B ketika diturunkan akan menghasilkan A, di mana A kita sudah ketahui bersama bahwa dia sifatnya nullable. Nah, sekarang kita punya nullable variable. Dalam hal ini ada A, B, dan S. Nah, karena S ini sifatnya dia juga nullable, maka berarti epsilon itu merupakan elemen language grammar, dan kita harus menambahkan S aksen yang ketika diturunkan menghasilkan S atau epsilon sebagai start simbol baru. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua, kita akan buat semua kombinasi yang diperlukan, kombinasi produksi yang diperlukan. Pertama, untuk produksi S menghasilkan AB, di mana tadi A-nya kita sudah tentukan bahwa dia nullable dan B-nya juga nullable, maka akan menghasilkan 4 kombinasi. Yang pertama, S ketika diturunkan menghasilkan AB, di mana A-nya ada dan B-nya ada, itu diambil dari aturan produksi yang menyatakan A-nya ini diwakilkan dengan yang dihasilkan dalam hal ini adalah A kecil, A besar, dan B kecil. Sementara B-nya itu diwakilkan dengan B kecil, B besar, dan A kecil. Kemudian yang kedua, S ketika diturunkan menghasilkan A, di mana A-nya ada dan B-nya hilang. Ini kita bisa lihat di aturan produksinya, A-nya ini diwakilkan dengan A kecil, A besar, dan B kecil, sementara B-nya hilang ini diwakilkan dengan B yang memiliki epsilon. Kemudian begitu pula pada B yang dinyatakan ketika S diturunkan menghasilkan B, di mana B-nya ada dan A-nya hilang, itu dinyatakan dari A-nya ini diambil dari epsilon dan B-nya itu diambil dari B kecil, B besar, dan A kecil. Kemudian kombinasi keempat itu S ketika diturunkan menghasilkan epsilon, dalam artian keduanya hilang. Ini karena A maupun B itu bersifat nullable karena mereka memiliki atau menghasilkan epsilon. Sementara untuk produksi S yang menghasilkan C itu tidak ada nullable, dalam artian ini tetap digunakan dan tetap dipertahankan. S ketika diturunkan akan menghasilkan C. Adapun untuk produksi A ketika diturunkan itu akan menghasilkan A kecil, A, dan B, di mana A besarnya tadi ini kita sudah tahu bahwa sifatnya nullable, maka dia akan melahirkan 2 kombinasi. Yang pertama, A ketika diturunkan akan menghasilkan A kecil, A besar, dan B. Ini A-nya ini ada, itu diwakilkan dari yang dihasilkan pertama di sini A kecil, A besar, dan B. Kemudian A ketika diturunkan akan menghasilkan AB, dalam di sini A besarnya hilang, itu karena A juga menghasilkan epsilon, jadi dia dinyatakan hilang. Kemudian produksi B. Produksi B ketika diturunkan menghasilkan B kecil, B, dan A, di mana kita ketahui bersama bahwa B-nya juga bersifat nullable, maka dia juga akan membentuk 2 kombinasi. Yang pertama B ketika diturunkan menghasilkan B kecil, B dan A kecil di mana B-nya ada. Kemudian B ketika diturunkan akan menghasilkan B dan A kecil, di mana B besarnya di sini dihilangkan karena B besarnya itu menghasilkan epsilon atau sifatnya nullable. Kemudian ada produksi B ketika dia diturunkan menghasilkan A, di mana A-nya itu nullable dan akan melahirkan 2 kombinasi. Yang pertama, B ketika diturunkan menghasilkan A, di mana A-nya ada, dan B ketika diturunkan akan menghasilkan epsilon. Dalam hal ini A-nya itu hilang. Dan untuk menjawab pertanyaan ketiga terkait grammar akhir setelah penghilangan produksi epsilon, itu langkah yang perlu kita lakukan adalah menambahkan S aksen dan menghapus produksi epsilon. Karena S-nya ini nullable, di mana epsilon merupakan elemen language grammar, kita perlu menambahkan X aksen sebagai start simbol baru. Dinyatakan di sini S aksen ketika diturunkan akan menghasilkan S atau epsilon.
Kemudian kita perlu menghapus produksi epsilon. Di sini ada A ketika diturunkan menghasilkan epsilon dan B ketika diturunkan akan menghasilkan epsilon. Sehingga hasil akhir grammar tanpa produksi epsilon adalah X aksen ketika diturunkan akan menghasilkan S atau epsilon sebagai start simbol baru. Kemudian aturan produksi S yang sebelumnya ketika dia diturunkan akan menghasilkan AB atau C, sekarang setelah disederhanakan itu menjadi S ketika diturunkan akan menghasilkan AB atau A atau B atau C. Aturan produksi A ketika dia diturunkan akan menghasilkan A kecil, A besar, B atau AB yang sebelumnya itu A ketika ia diturunkan akan menghasilkan A besar, kemudian B ataupun epsilon. Kemudian yang terakhir itu ada aturan produksi B ketika dia diturunkan akan menghasilkan B kecil, B besar dan A kecil, atau B kecil, A kecil, atau A besar. Yang sebelumnya B ini ketika dia diturunkan itu akan menghasilkan B kecil, B besar, A atau A besar atau epsilon. Untuk contoh soal berikutnya, di sini kita punya konteks free grammar di mana himpunan non-terminalnya atau variabelnya itu ada S, A, B, C, dan D. Dengan himpunan terminal A, B, C, aturan produksi P, dan star S. Kita punya 5 aturan produksi. Yang pertama, S ketika diturunkan akan menghasilkan A kecil, A, B, dan B kecil. Kemudian A ketika diturunkan itu akan menghasilkan epsilon atau A kecil A. Kemudian B ketika diturunkan akan menghasilkan epsilon atau B besar atau B kecil atau C. C ketika diturunkan akan menghasilkan epsilon atau C kecil, C besar atau C. D ketika diturunkan akan menghasilkan AB. Di sini kita juga punya 3 pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama itu adalah menentukan semua label variabel dengan menunjukkan alasannya, kemudian membuat produksi baru untuk S yang menghasilkan A besar, B besar, dan B kecil dengan mengeliminasi label variabel. Dan yang ketiga, kita akan menuliskan grammarnya sebagai hasil akhir yang telah disederhanakan. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita akan mengidentifikasi label variabel. Kita gunakan aturan basis dan aturan induktif. Di sini kita bisa lihat untuk aturan basis, A ketika dia diturunkan itu akan menghasilkan epsilon. Nah, berarti A-nya ini bersifat nullable. Begitu pula dengan B ataupun C ketika diturunkan akan menghasilkan epsilon, maka keduanya juga bersifat nullable. Adapun untuk aturan induktif, B ketika dia diturunkan akan menghasilkan C, di mana C-nya tadi itu bersifat nullable dan B-nya juga bersifat nullable. Kemudian untuk D ketika dia diturunkan akan menghasilkan A, B, dan A-nya ini tadi sifatnya nullable dan B-nya juga termasuk nullable, maka D dinyatakan juga nullable. Sementara S ketika dia diturunkan akan menghasilkan A atau A besar ataupun B. Ada terminal A kecil dan B kecil. Nah, S-nya ini tidak nullable, tidak bisa hilang sepenuhnya menjadi epsilon. Sehingga nullable variabel yang terbentuk adalah A, B, C, dan D. Langkah selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua, kita perlu kombinasi untuk S yang ketika diturunkan akan menghasilkan A kecil, A besar, B besar, dan B kecil. Nah, posisi nullable dalam S itu dinyatakan dalam A, kurung pelawar A dan B, kemudian B. Nah, A nullable maupun B nullable itu akan menghasilkan 4 kombinasi. Yang pertama, S ketika diturunkan akan menghasilkan A kecil, A,
B dan B kecil, di mana A-nya ada dan B-nya ada. Ini kita ambil dari aturan produksi sebelumnya, karena kan A dan B ini bukan hanya menghasilkan epsilon, tetapi ada juga yang dihasilkan. Dalam hal ini untuk A-nya sendiri adalah A kecil dan A besar, dan B-nya itu ada B besar, B kecil ataupun C. Kemudian selanjutnya S ketika diturunkan akan menghasilkan A kecil, B besar, dan B kecil, di mana A-nya kita hilangkan dan B-nya masih ada. Karena A-nya ini kita ambil dari A yang ketika diturunkan akan menghasilkan epsilon. Kemudian S ketika diturunkan akan menghasilkan A besar, dan B kecil, di mana A-nya ada dan B-nya dihilangkan. B-nya dihilangkan itu karena B ketika diturunkan dia bisa menghasilkan epsilon. Selanjutnya S ketika diturunkan akan menghasilkan AB huruf kecil, di mana A dan B-nya ini hilang karena aturan produksi A dan B itu memilih. Baik, untuk menjawab pertanyaan ketiga terkait grammar lengkap hasil akhirnya setelah disederhanakan, kita perlu membuat semua kombinasi produksi lain. Di sini ada A ketika dia diturunkan akan menghasilkan A kecil A besar, di mana A besarnya sifatnya nullable akan melahirkan dua kombinasi, yakni A ketika diturunkan menghasilkan A kecil A besar, dan A ketika diturunkan akan menghasilkan A kecil saja tanpa A besar, karena A besarnya ini menunjuk ke epsilon. Kemudian B ketika diturunkan itu akan melahirkan dua kombinasi juga. Yang pertama itu B ketika diturunkan akan menghasilkan B besar B kecil, di mana B-nya ada karena hasil dari aturan produksi B itu tidak hanya epsilon tapi juga ada B besar B kecil dan ada C. Kemudian B ketika diturunkan itu akan menghasilkan B kecil, di mana B besarnya dihilangkan karena itu terikat dengan epsilon. Kemudian B ketika diturunkan akan menghasilkan C-nya itu sifatnya nullable juga dan akan melahirkan dua kombinasi, B ketika diturunkan menghasilkan C, dan B ketika diturunkan akan menghasilkan epsilon. Dalam hal ini C-nya dihilangkan karena C-nya juga terikat dengan epsilon. Kemudian untuk aturan produksi C ketika diturunkan akan menghasilkan C kecil C besar, di mana C besar yang sifatnya nullable juga melahirkan dua kombinasi, yakni C kecil C besar, di mana C-nya ada masih dipertahankan karena aturan produksi C-nya itu tidak hanya melahirkan epsilon tetapi juga ada C kecil C besar dan C kecil. Kemudian C ketika diturunkan akan menghasilkan C kecil, C besarnya dihilangkan tapi C-nya ini akan menurunkan ataupun menghasilkan C kecil yang sudah ada. Adapun untuk aturan produksi D ketika dia diturunkan akan menghasilkan AB, A-nya bersifat nullable dan B-nya juga bersifat nullable, maka akan melahirkan 4 kombinasi. D-nya ketika diturunkan akan menghasilkan AB, di mana A-nya ini ada dan B-nya ada. Dia ini ada karena sebagaimana diketahui pada aturan produksinya itu A tidak hanya melahirkan epsilon tetapi A-nya juga punya ataupun menghasilkan A kecil dan A besar. Sedangkan B-nya itu juga dinyatakan ada karena B-nya selain melahirkan epsilon, dia juga menghasilkan B besar, B kecil ataupun C. Kemudian D ketika diturunkan menghasilkan A, di mana A-nya ada, A-nya ini diwakilkan dengan A kecil A besar, dan B-nya dihilangkan karena kita ambil bahwa dia terikat dengan epsilon. Kemudian D ketika diturunkan akan menghasilkan B, di mana A-nya dihilangkan dan B-nya ada. A-nya dihilangkan karena dia terkait dengan epsilon, dan B-nya itu ada, kita ambil dari B besar B kecil ataupun C. Dan D ketika diturunkan akan menghasilkan epsilon. Dalam hal ini keduanya dihilangkan karena baik itu A ataupun B itu sifatnya epsilon. Sehingga hasil akhirnya adalah grammar tanpa produksi. Yang pertama, yang sebelumnya di aturan produksi, S ketika diturunkan akan menghasilkan A kecil, A besar, B besar, dan B. Ketika setelah disederhanakan melalui grammar tanpa produksi epsilon, itu akan menghasilkan S ketika diturunkan akan menghasilkan A kecil, A besar, B besar, B kecil,
atau A kecil, B besar, B kecil, atau A kecil, A besar, B kecil, atau A, B kecil. Kemudian untuk A, yang sebelumnya A ketika diturunkan menghasilkan epsilon atau A kecil A besar, setelah kita melalui proses penyederhanaan grammar tanpa produksi epsilon, dia menjadi A ketika dia diturunkan akan menghasilkan A kecil, A besar, ataupun A kecil. Sementara untuk B-nya setelah disederhanakan itu akan menjadi B besar B kecil atau B kecil ataupun C. C setelah diturunkan akan menghasilkan C kecil ataupun C besar dan C kecil. Selanjutnya untuk D. D ini ketika dia diturunkan akan menghasilkan AB atau A atau B. Dimana sebelum disederhanakan itu D ketika diturunkan akan menghasilkan AB. Sekian contoh soal. Mungkin itu tadi adalah penjelasan dari materi penyederhanaan konteks free grammar yang dibawakan oleh kelompok kami, di mana tadi saya telah membahas apa itu konteks free grammar, kemudian apa saja langkah dari penyederhanaannya, dan kemudian diperkuat oleh contoh soal yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari materi ini, yaitu yang kami ketahui bahwasannya konteks free grammar ini merupakan tata bahasa formal yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu ada non-terminal, yaitu yang ditandai dengan V, kemudian ada sigma, yaitu terminalnya itu sendiri, ada aturan produksi itu R, dan star simbol itu S, di mana setiap aturan produksi itu berbentuk A menurunkan B, dengan ruas kiri berupa satu simbol variabel dan ruas kanannya terdapat berupa terminal dan variabel maupun epsilon. Nah, dalam praktiknya, sebuah CFG seringkali mengandung aturan yang tidak efisien dan tidak bermakna, sehingga diperlukan proses penyederhanaan yang bertujuan untuk menghilangkan kerumitan yang tidak perlu dan tanpa mengubah bahasa yang dihasilkan. Nah, proses penyederhanaan CFG ini mencakup 3 langkah utama yang harus kita lakukan secara berurutan, yaitu menghilangkan produksi epsilon, kemudian menghilangkan secara ambigu, menghilangkan produksi unit untuk memutus rantai non-terminal yang tidak produktif, serta menghilangkan produksi useless untuk membuat simbol yang tidak dapat dicapai dari star simbol maupun yang tidak dapat menghasilkan string terminal apapun, sehingga grammar yang dihasilkan menjadi lebih bersih, efisien, dan siap untuk dikonversi ke bentuk normal seperti CNF atau Chomsky Normal Form. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.